Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Dapur Queen Seca. Di sini saya akan berbagi resep masakan sederhana untuk menu makanan kita sehari-hari. Oh iya, sebelum saya berbagi resep masakan, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, sekarang saya akan membagikan resep masakan sederhana saya, tapi jangan lupa tekan tombol like and subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membagikan resep masakan yaitu chiffon kopi cappuccino. Yuk mari kita simak bahan-bahannya. Kuning telur, putih telur, tepung terigu, minyak, gula pasir, kopi cappuccino. Seperti ini, kemudian ada santan instan, garam, air jeruk nipis, dan vanili bubuk. Hal yang pertama saya lakukan yaitu saya akan menyiapkan bahan A terlebih dahulu, antara lain yaitu ada kuning telur. Saya masukkan ke dalam wadah. Saya menggunakan 8 butir kuning telur. Selanjutnya saya menggunakan kopi cappuccino. Kemudian saya masukkan garam. Selanjutnya vanili bubuk. Oke, kemudian saya aduk rata terlebih dahulu. Selanjutnya tambahkan dengan santan instan. Saya masukkan 2 bungkus santan instan atau kurang lebih 130 ml. Kemudian saya aduk lagi adonannya sampai semuanya tercampur rata. Kemudian tambahkan dengan minyak. Aduk rata kembali sampai adonan tercampur merata dengan minyak goreng. Saya menggunakan minyak goreng yang masih baru ya. Oke, kemudian masukkan tepung terigunya. Saya ayak terlebih dahulu agar tidak ada tepung yang bergerindil, jadi nanti hasilnya akan halus. Oke, ayak terlebih dahulu seperti ini dan aduk rata kembali sampai semua tepung terigunya tercampur dengan adonan kuning telur serta kopinya. Oke, bahan A sudah siap. Kemudian saya akan sisihkan terlebih dahulu dan selanjutnya saya akan membuat bahan B. Masukkan putih telur. Saya menggunakan 8 butir putih telur. Kemudian kocok atau mixer dengan kekuatan atau kecepatan yang paling tinggi. Kocok telur terlebih dahulu sampai berbusa. Kemudian tambahkan dengan air perasan jeruk nipis. Kocok kembali. Oke. Selanjutnya tambahkan dengan gula pasir. Saya akan melakukan penambahan secara bertahap, yaitu saya akan melakukan 3 tahap dalam memasukkan gula pasir. Tahap pertama sudah saya masukkan. Oke, mixer kembali seperti ini. Kemudian pada tahap kedua saya masukkan sebagian lagi gula pasirnya dan mixer kembali. Oke,
tahap terakhir saya masukkan gula pasirnya semua. Selanjutnya saya akan mengocok atau memixer adonan putih telurnya sampai benar-benar soft peak atau putih kaku dan berjambul. Mixer adonan putih telurnya dengan kekuatan atau kecepatan tinggi. Oke, kita cek terlebih dahulu. Nah, oke, adonan putih telurnya sudah berjambul seperti ini. Itu tandanya sudah soft peak. Dan jika dibalik wadahnya, adonan putih telurnya itu tidak tumpah ya. Oke, bisa dilihat seperti ini. Dia sudah benar-benar lembut. Selanjutnya, masukkan adonan putih telur ke dalam adonan atau bahan A tadi. Saya akan mencampurkannya dalam 3 tahap. Tahap pertama saya masukkan sepertiga terlebih dahulu, kemudian saya aduk rata sampai tercampur merata. Oke, kira-kira seperti ini sudah mulai tercampur rata. Selanjutnya saya akan menambahkan sepertiga bagian lagi dari adonan putih telurnya dan saya akan mengaduknya kembali sampai tercampur rata kembali seperti ini. Kemudian tahap 3 saya akan memasukkan sisa dari adonan putih telurnya seperti ini dan aduk rata kembali sampai semuanya benar-benar tercampur rata atau adonan A dan adonan B itu sudah tercampur. Oke, bisa dilihat bahan A dan bahan B sudah tercampur rata seperti ini. Kemudian saya akan menyiapkan loyang. Loyang yang saya gunakan itu tidak akan saya olesi dengan mentega atau margarin ya, jadi langsung saja masukkan adonan ke dalam loyang seperti ini. Selanjutnya ratakan adonan dengan menggunakan tusuk sate seperti ini, dan ini bertujuan juga untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara yang ada di dalam adonan. Oke, selanjutnya hentak-hentakan loyang seperti ini agar udara yang di dalam adonan ini keluar atau gelembung-gelembungnya itu pecah. Hentak-hentakan seperti ini. Dan selanjutnya saya akan mengovennya. Sebelumnya saya sudah menyiapkan atau memanaskan oven terlebih dahulu, kemudian saya masukkan adonan ke dalam oven. Oke, masukkan adonan ke dalam oven seperti ini, dan oven atau panggang selama kurang lebih 40 menit dengan menggunakan api kecil. Oke, setelah setengah jalan pengovenan bisa dilihat adonan mulai mengembang seperti ini, dan biarkan sampai chiffon benar-benar matang.
Setelah kurang lebih 40 menit, kita coba lakukan tes tusuk pada chiffonnya. Oke, tusuk dengan menggunakan tusuk sate seperti ini, dan bisa dilihat tidak ada jejak yang menempel. Ini berarti tandanya chiffon telah matang. Kemudian saya akan matikan kompornya dan angkat atau keluarkan chiffon dari dalam loyang. Oke, seperti ini. Kemudian akan saya biarkan terlebih dahulu sampai chiffon benar-benar dingin. Oke, chiffon yang sudah dingin saya sudah letakkan di atas piring seperti ini. Selanjutnya saya akan memotongnya. Saya ambil garis tengah seperti ini. Saya potong menjadi 2 bagian terlebih dahulu, dan pada sisi satunya saya potong menjadi 2 bagian lagi. Oke, seperempat lingkaran dari chiffon akan saya potong-potong. Saya ambil satu potong dari chiffon terlebih dahulu seperti ini. Bisa dilihat ya, ini sangat empuk, lembut, dan lentur. Oke, saya coba remas-remas seperti ini. Dia kembali pada awal, dan saya akan coba untuk menyobek chiffonnya. Nah, bisa dilihat ya, sangat lentur sekali seperti ini. Oke, udah lembut sekali. Inilah dia chiffon kopi cappuccino yang saya buat. Kira-kira seperti ini. Terlihat sangat empuk, lembut, dan juga enak. Selamat mencoba dan terima kasih.